Speak barengan rekan dua. Aryo Pedas. Sama siapa yuk bintang tamu kita hari ini? Bintang tamu kita hari ini adalah pengusaha kopi. Ya, iya. Mas Benar. Ade dari Manakala Kopi. Ya? Manakala Kopi, keren. Jadi kita hari ini ada di Kreo Creative Hub lagi nih. Mm-mm. Kita hari ini mau menceritakan bagaimana toko ini Manakala Kopi ini bisa Ya. berdiri nih. Karena kemarin Mas Ade baru grand opening ya. Ya, baru grand opening. Tanggal 14 November kemarin, Mantap. Manakala Kopi grand opening di Kreo Creative Hub. Ya, kita tepuk tangan dulu. Ya, Pokoknya biar sukses, Thank you. pokoknya makin lebar sayapnya, Amin. biar ada di kota-kota lain Amin. dan bisa orang lain juga bisa nyicipin. Yo, Iya nggak? iya. Nggak mesti jauh-jauh harus ke Bintaro karena cabang pertama setahu gue di Bintaro. Oh, iya, betul. Mungkin kita tanya dulu deh Yes. di Bintaro gimana di Bintaro. Iya. Mas, Awalnya gimana di Bintaro? Manakala Kopi ini pertama kali di mana Mas? Iya, benar. Manakala gue pertama kali buka Manakala Kopi itu di Bintaro Sektor 9. Oke, sektor 9. Jadi ada namanya Jalan Elang. Mm-mm. Dulu daerah itu sih udah ada coffee shop, tapi dulu mungkin nggak seramai sekarang. Jadi bulan April tahun 2019 gue pertama kali buka di sana. Oke, bukan. Dan itu lokasinya itu bersebelahan sama barbershop, karena emang gue pertama kali buka usaha tuh sebenarnya gue bisnis itu barbershop. Awalnya di barbershop dulu. Awalnya barbershop. Ini menarik. Kalau untuk yang barbershop, lo bakal lihat di konten berikutnya ya. Selanjutnya ya. Selanjutnya bakal kita buat nih. Nggak cukup di sini ya. Gak cukup, jangan. Karena kita harus lihat tempatnya juga. Betul. Biar orang mengerti kenapa sih dengan price list segitu. Kadang-kadang kan orang kan ada yang sama aja tuh sama yang toko Iya. sebelah. Ini harus kita jelasin. Kita ini kopi dulu ya. Kopi dulu Karena kita ini bahas. menarik banget. Ini menarik kopinya. Juga bisa kita ulas ya. Iya. Nah Mas, ini kan baru buka ya di Kreo Creative Hub ya. Ya. Di kala orang pandemi pada memendam hasrat untuk apa ya? Nongkrong. Ekspansi ini Nongkrong. nongkrong ekspansi Iya. usaha itu. Lu kok Usaha. malah buka satu lagi Mas? Bisa cerita nggak gimana sampai bisa ada di Kreo Creative Hub ini? Iya, jadi waktu kita udah jalan tuh di yang di Bintaro, kebetulan ada Rian Demasif datang juga main gitu, dia lihat tempat kita yang di Bintaro rame gitu. Nah, justru dia pertama kali tuh yang nawarin, bro, lu mau nggak buka di ini nih di Kreo Creative Lot gitu. Nah, satu tempat yang oke lah, jadi Creative Hub gitu, ada distro-distronya, ada tempat makannya gitu-gitu. Ya udah dari situ gue, boleh lah, kayak kita coba lah, gue lihat ke lokasi sama partner gue, ada partner gue namanya Valen. Oke. Oke. Jadi kita lihat ke Kreo, terus ternyata begitu lihat tempatnya, wah ini cakep nih tempat nih, Buat konsepnya. kedepannya Oke banget. Ini gitu. kalau pandemi selesai nih Selesai, kayaknya Iya, walaupun hits banget. walaupun emang sekarang lagi kemarin-kemarin lagi masuk pandemi, gue lihat sih emang agak pesimis dikit, tapi Iya. begitu gue sih feeling gue yakin nih setelah pandemi tempat ini bakal gawat sih, percaya. Amin. Iya. Amin. Kita mengharapkan itu bakal seperti itu ya. Ya benar. Bakal kayak gitu. Tapi gue sih ngeliat dari pertama gue join di sini memang step by step ya. Makin kesini kan pandemi juga sedikit berkurang ya. Ya, udah mulai. Maksudnya lebih awareness masyarakat lebih awareness tentang bagaimana protokol yang safe. Ya. Nah, ditambah lagi kesini kan juga nggak sembarangan. Kita ada Protokol diperiksa kesehatan dulu. juga. Protokol kesehatan selalu ada. Dan makin kesini juga makin banyak lah, makin ramai Iya. gitu. Betul. Gitu. Jadi lu menilai bahwa tempat ini oke lah ya Mas ya sebenarnya. Iya, gue sih ngeliatnya potensi kedepannya tuh ini bakal gawat banget karena ya bisa dibilang kayak one stop creative hub lah ya. Lu mau ada tempat skatepark ada, Iya, betul. musik ada, Betul. brand lokal baju ya, apparel tuh ada gitu. Dan movementnya tuh menurut gue sih bagus lah ngangkat lokal brand gitu ya. Local UMKM lah ya. Iya banget. Jadi gue ngeliatnya ya emang harusnya kita tuh punya banyak tempat-tempat yang konsepnya tuh kayak begini. Nah, gitu. benar Mas. Angkat Keren. lokal brand. Iya, Dan emang benar. kita juga Manakala tuh 100% lokal brand. Wah. Sampai kopi beansnya yang kita pilih tuh lokal Indonesia. Wah, gokil. Keren. Gue baru tahu loh. Nah, kenapa sih harus kopi, Mas? Ya, Kenapa? itu dia. Gue juga pernah ya, kenapa? Kenapa lo nggak bikin yang instan? Misalnya kayak celayam. Iya. Kan instan tuh. Iya nggak? Geprek ya. Geprek itu kan pasti. Cimol. Iya, cimol, cilok atau enggak apa? Itu kan Gorengan. bukan yang pakai mobil tuh. Tahu. Ya tahu bulat. Iya, Iya kan kalau tahu bulat kan lu bisa sampai ke Kerawang nih. Balik taruh muter lagi. Iya, kalau sore kan udah balik semua mobil. Ya itu sih, Kenapa? itu balik lagi sama. Ya gue percaya sih, emang kalau lu melakukan bisnis berangkatnya dari passion lu atau dari hal yang lu suka, lu akan melakukannya enjoy. Berarti ini passion dulu dong awalnya. Passion. Lu suka kopi dulu. Gua suka kopi Berarti lu banget. ngulik nih. Lu ngulik Iya. Ngulik dari cara orang bikin kopinya, Iya. jenis-jenis kopinya. Iya.
bahkan ke pedalamannya juga kali ngulik buat kopinya. Gua juga baru ke langsung. beberapa petani doang, tapi belum sampai ke banyak petani farmer karena kita kan masih coffee shop ya, belum masuknya roastery. Mungkin kalau Oke. kita next nanti kita akan insya Allah buka roastery. Amin. Kita akan Amin. pasti akan banyak jalin hubungan sama beberapa petani-petani kopi di seluruh Indonesia gitu. Kalau sekarang ya tahapnya kita cuma pengen tahu aja, oh ini loh namanya proses. Misalnya ada namanya proses natural, proses honey, proses full wash, Iya. gitu. Itu bahasa-bahasa di kopi gitu. Ya, kayak gitu. Jadi baru sampai tahap situ lah. Dan Oke, bahkan oke. gue saking gue pengen tahu dunia kopi, gue emang sampai kursus jadi barista. Lu kursus jadi barista. Gila. Berarti nggak sembarangan bro. Guys, para pendengar Arafin Jadi, khususnya. bener. Sembarangan ya. Mana kalau Iya, sembarangan karena nggak sembarangan. Mas Adi ini benar-benar sampai kursus. Baru basic. Iya, tapi kan maksudnya. Tapi at least lo mendalami. Ya karena gini mas, ini gua termasuk orang barista kopi ya. Ya. Gue tuh Kemarin sama. katanya cireng, sekarang kopi bacok. Nah, pelin-pelan nih gue kesel kadang-kadang. Kemarin bahas tinju, gue dulu petinju, ya. Tiba-tiba sekarang gue suka kopi. Berarti semua ini. Iya, gue bingung sama dia. Enggak, jangan dengerin gue. Mas Rafiq ya bang. Gimana? Enggak, gua tuh di rumah gua ini sekarang gua jadi semaris tempat kopi. Ah. Lu boleh percaya gua terserah. Tapi ini benar. Maksud gua jadi bahkan di tempat kerja gua kan cari tempat kopi. Karena gua suka Oke, keluarga iya. gua juga suka kopi Iya, iya, sama iya. cappuccino ya. Pas gua nyoba di sini kemarin gaya opening, asik banget sih. Beda, Emang maksud gua beda. beda. Karena ini kan sekarang lagi booming mas ini udah pertanyaan kali ini. Sekarang kita lagi booming banget kan, kopi-kopi ada, apalagi kopi susu segala macam kan ya. Iya. Ya. Dulu kan kopi itu kan ya bisa dibilang semeter lah, hanya bisa Iya. dinikmati sama orang tua, orang yang memang suka yang pahit-pahit. Iya. Tapi makin kesini kan makin bisa dibilang soft, ya maksudnya. Iya. Kopi susu segala macam juga muncul Iya. ya. Nah, pas gue coba di sini, oh ini mah nggak sekedar ikut-ikut tren doang nih, Ah. buka kopi gitu. Itu yang gue rasain ya. Iya. Jadi memang lu tuh belajar masih dalamnya. Iya betul. Jadi sebenarnya ini juga mungkin juga menurut gue sih cara edukasi beberapa coffee shop tuh berhasil juga ya ke customer ya dengan cara kayak misalnya gini. Karena dulu ya bener yang lu bilang, orang tuh banyak yang anggapnya kopi itu minuman yang pahit dan Iya. minuman bawa bapak, minuman orang tua. Iya, benar. Nah tapi ternyata ada beberapa coffee shop yang pinter gitu ya, gue pikir yang ngeracik minuman-minuman yang ya es kopi susu yang kekinian lah orang bilang ya. Iya. Itu yang membuat orang-orang yang tadinya ngerasa kopi pahit begitu minum loh, kok enak. Enak. Kok enak, Iya. akhirnya ketagihan. Tapi pelan-pelan juga akhirnya mereka juga jadi pengen tahu soal kopi lebih Iya. dalam. Dan akhirnya kayak gue sendiri juga pribadi akhirnya juga banyak ngerasain jenis kopi yang lu juga mungkin suatu saat lu harus cobain. Kopi itu ada kopi yang tanpa lu kasih gula pun rasanya udah manis. Masa seriusan lu? Iya. Gue baru tahu. Itu balik lagi ke tadi proses, gue bilang tadi proses pasca Oke. produksinya, Oh. pasca panennya. Itu pengaruh. Nanti ada kopi yang emang lu minum aja ya, kok ada rasa buah-buahnya, kok ada rasa. Itu ada lagi kayak gitu. Di mana kala ada nggak? Di mana kala kita sementara kalau yang di Kreo belum ada untuk manual itu namanya manual brew. Oke. Sekarang belum ada, tapi kalau di Bintaro next time main ke Bintaro kita Oke. udah ada. Oh, kita bahas yang cukur ya. Yes. Sekali Iya, ngopi ya. sekalian. Sekalian Iya, ngopi. Oke, nah apa nih? Mas, lu udah berapa lama sih berarti totalnya bisa dibilang perjalanan lu tuh berapa tahun sih di dunia kopi ini? Passion dari nge-passion sampai Ya. bisnisnya. Kalau passionnya udah pasti gue udah lama lah ngopi dari zaman gue mungkin udah akil balik udah ngopi. Paham nggak lo maksudnya akil balik? Berarti zaman Starling, Starbucks keliling, Iya. masih saset. Saset atau enggak ya, Saset. gitu kan. Iya. Dulu iya. belum kopi instan mungkin malah belum terlalu ini ya belum terlalu Iya, familiar ya. Banyak iya, kan ya udah iya. kopi itu lah yang merek kapal perang gitu ya. Iya, merek apa? Ya kan? Iya. Gitu atau enggak yang merek burung gitu kan. Jadi Iya, iya, awalnya iya. ya kayak gitu. Terus emang gue udah senang. Apalagi Oh, zaman gue kuliah di Bandung, Mm. gue ya udah makin gila kopi. Wah. Gadang mulu kan, kuliah, sok-sok sibuk belajar. Oke. Ah, Yang nemenin tuh kopi. clubbing pun namanya Kopi. Yang bener lo. Iya. Lo alkohol yang bisa kopinya. Sama waiter, Mas mau begadang Mas gitu. Iya, bener. Clubbing gitu. Clubbing lo ngopi. Wah, gokil. Bukan anti alkohol sih gue. Iya, benar. Cari yang paling murah aja. Oh iya. Sama Aro juga kuliah dulu gitu, dia kopi hitam tapi ngeboti. Abis itu nyolong sendal. Tapi yang menarik dari kopi gitu sih mas, emang gue rasain, gue juga bermula kan di kopi saset nih ya. Nah, Iya. kopi saset. Terus kopi itu tuh gue anti banget dulu, gak bisa gitu. Nah, Iya, iya. Pahit, apalagi tanpa gula, gue selalu berpikir orang ngopi tanpa gula kok hebat banget ya. Iya. Tapi ternyata tuh lama-lama lidah kita tuh upgrade. Ketika kita dibilang satu kopi yang lebih enak, wah enak
enak nih, jadi apa ya, patokan baru gitu. Iya. Oh, Jadi ada gua standarisasinya. Gue kopi saset, terus awalnya bikin kopi sendiri dari yang satu merek lah itu lah ya. Pakai creamer, wah enak nih, udah mulai lebih pahit nih. Terus dapatlah ke satu toko yang mainstream itulah ya. Oke. Wah enak, naik lagi. Nah sekarang tuh gue baru ngopi nggak pakai gula, jadi kayak ternyata tuh menarik dari kopi tuh bisa bertahap gitu. Iya. Ya itu dia. Kalau kita dapat kopi yang enak, kopi yang kemarin kita bilang enak, udah ada enak lagi. Ih, Bener loh. Filosofi itu ada tuh ya. Iya, bener. Emang kayak gitu ya. Walaupun semua kopi akan nemuin customer sendiri sih, Benar. bukan penggemarnya sendiri. Ada Jadi- pasarnya lah ya. Jadi makanya kalau gue pribadi dan teman-teman di Manakala, gue selalu bilang, ya lu nggak bisa ngejudge kopi ini enak nggak enak, karena Benar, selera. semua orang Selera. punya selera masing-masing dan kita Benar. nggak bisa bilang kopi kita paling enak gitu, yang Iya. lainnya enak. Tapi yang gini mas, sekarang kan tempat kopi kan para menjamur banget nih. Mulai yang dari yang gue kalau bahasa gue ya, sorry kalau ini ya, bahasa gue yang sekedar ikut tren-trenan doang, Ya. yang kopi-kopian lah sama yang bener kopi expert lah gue bilang ya. Kayak Iya. kali ini kalau menurut gue sih udah sembarangan lah. Itu lu gimana strategi mas? Iya, sebenarnya sih kita dari awal menempatkan positioning kita sih, kita nggak pengen kopi yang terlalu ngikutin tren-trenan kekinian gitu ya. Tapi juga kita nggak pengen yang sosokan specialty coffee karena emang ilmu kita masih sedikit banget. Oke. Jadi gue juga ngerasa gue sadar diri ilmu gue sedikit banget. Cuma gue berangkat ketika mau mulai tuh gue berangkatnya cuma dari gue seneng kopi dan gue tahu kopi yang gue mau, yang pengen gue sajikan ke customer. Berangkatnya dari situ aja dulu gitu. Jadi gue nggak juga yang terlalu ngikutin tren-trenan. Jadi minuman kita nggak yang terlalu apa ya ngikutin tren. Tapi juga kita juga nggak specialty coffee yang emang bener di apa namanya prosesnya dipikirin banget gitu. Iya. Jadi kita lebih apa ya di tengah-tengah lah sekarang. Jadi standarisasinya datang dari diri sendiri dulu lah ya. Sendiri dulu. Iya. By the way, sebelum mungkin kita lanjutin sambil gue pesen kopi ya buat lu pada ya biar cobain. Oh iya. Boleh, Mas. Jadi kalian bisa tahu ada apa sih di Manakala nih kopi-kopinya? Yang the bestnya terutama nih. Tapi lu jangan kautan lagi nih sebenarnya. Oh, ini kan Iya, suka norak. Biasa pakai Lexo dia dulu. Zaman dulu pakai Lexo. oke mas. Oke, kopinya ya. Boleh. Kalau mau cobain yang signature kita ya, Oke. yang es kopi susunya lah ya, es kopi susu karena lagi cakep. banyak diminatin es kopi susu. Kalau gua cappuccino mas, gua pecinta Cappuccino. Mas. Oke. Jangan pakai nasi loh. Bisa nggak pakai nasi mau makan nih. Nomor satu, Cuma kopi es doang. kopi susu, Manakala Tren satu, sama long black satu. Ini mas. Thank you Mas ya. Waduh. Nah mas, bisa ceritain nggak di mana kalian pertama kali buka tuh gimana sih? Lu merintisnya tuh gimana sih? Susah jatuh bangunnya. Susah senangnya bisa diceritain nggak? Iya, Mungkin kan ada pasti. teman-teman dari Arapik yang pengen ngerintis usaha tapi mereka bingung mau mulai gimana sih? Apa Ya. perlu modal gede apa gimana? Bisa jelasin? Modal sih mungkin kalau modal relatif lah ya, tergantung mau bukanya lo sebesar apa, Oke. equipmentnya juga pengen semahal apa Oke. gitu ya, grade-nya Oke. mau grade apa. Maksudnya kalau dukanya sih, gue sih ngerasa gue nggak nemuin dukanya ya, karena gue ngerasanya kayak ada problem-problem, gue lebih ngerasanya itu adalah bagian dari proses aja. Dengerin Bagian dari tuh. proses, jadi enjoy aja Dan nikmatin. hobi juga kan. Hobi. Iya. Terus kan hobi jahit, kenapa nggak buka jahit kemarin? Kemarin udah sih, cuman di gua ada kiri gua bro, udah lemah man. Dan gue overuse, kompromis. Ya gitu, kalau dukanya gue nggak nemuin. Kalau Oke. sukanya ya pasti gue enjoy, dalam arti emang karena gue seneng kopi dan gue seneng berinteraksi sama orang, seneng ketemu orang. Jadi gue enjoy aja, apalagi begitu ngeliat ekspresi orang ketika minum kopi kita atau mereka nikmatin suasana tempat di coffee shop kita tuh. Gue happy yang itu nggak ternilai sama uang. Keren. Enggak keren kan? Semua konten kita tuh harus memotivasi Iya. orang banyak. Ada pesan positif yang ditinggalkan. Betul. Seperti itu dong. Jadi orang-orang tertular untuk hal-hal positif. Jangan Iya. Aryo dulu nyilet-nyilet. Jangan. Makan kopi. Nggak boleh. Udah lewat itu masa ya. Ini parah banget ya. Parah dia. Suram. Makanya saya tobat sekarang. Nah kan di setiap tempat kopi ya, kan saya juga punya teman yang memang lagi merintis kopi dulu mas. Yang mereka ternyata tuh di tempat kopi tuh akhirnya tuh kita bukan sekedar tempat kopi doang guys. Oke. Tempat sosial jadi guys. Oh iya. Ya, Ya betul. Benar. banyak ilmu, banyak cerita tuh ternyata pas ngobrol Iya. sama teman, kok tahu tentang ini sih? Enggak, karena kebetulan kemarin yang beli tempat gua ngobrol-ngobrol ternyata kayak gitu mas. Iya. Iya. Itu lo rasakan juga mas ya sebagai Pasti. ini. Jadi kayak tiap coffee shop tuh sebenarnya
karena gue percaya itu tuh bukan tempat orang cuma sekedar nikmatin minuman. Gitu. Iya, Jadi iya. kenapa yang tadi gue bilang kenapa kita nggak yang soal specialty coffee karena emang ilmu gue dan teman-teman yang lain belum sampai ke sana. Oke. Dan gue lebih ngerasanya ya coffee shop itu harusnya jadi tempat cuma sekedar ngopi, tapi yang lebih penting adalah lu bisa connected sama orang-orang yang ada di coffee shop itu sendiri gitu. Oke. Dan lu akhirnya misalnya kenal, kita tadinya nggak kenal terus kenal, terus ternyata begitu ngobrol nyambung, kita bisa kolaborasi. Dan itu banyak kejadian, termasuk sama gue sendiri. Gitu. Keren. Otomatis banyak teman, banyak link, banyak lagi yang bisa dikulik ya. Banyak rezeki juga. Banyak rezeki itu. Jadi balik lagi Nongkrong makanya. Nongkrong, Jangan makanya. nge-game lu, ya enggak? Wah, COD sampai tahu pagi. lo yuk nongkrong yang kerja mulu yuk. Itu mah diri lu sendiri yuk. Berarti bos lu nonton dong lo. Ini menarik ya, berarti kopi itu benar-benar nggak cuma sekedar minum aja, tapi tuh percakapan, bahkan Iya. peluang-peluang usaha baru. Kan tadi link kan, kan banyak rezeki kata Mas Iya. Ade. Mas Ade, tapi kalau gue boleh tahu nih ya, lo emang dari dulu emang suka berusaha seperti ini apa lo orang kantoran dulu nih? Dulu gue orang kantoran lah, Wah, seperti dia pengen kaya lo. seperti orang pengen keluar dia pengen keluar, dia pengen hobi sekarang. Makanya gue di sini diseriusin. bagus. Gue dulu nanamin diri gue gini, gue nggak pengen selamanya jadi karyawan. Oh, ngeri. Gue emang pengen punya usaha sendiri suatu saat, walaupun dulu gue belum tahu kapan gitu. Berapa lama lo kerja kantoran? Gue mulai kerja kantoran dari 2001, ya gue dulu kerja di stasiun TV, 2001 sampai 2011, jadi kurang lebih 10 tahun lah. 10 tahun, udah cukup tuh menurut lo ya? Menurut gue malah gue mikirnya gue kelamaan di kantor. Kelar lo ya hidup lo. Menarik sih, karena orang yang sudah lama 10 tahun itu akan merasa nyaman di situ mas sebenarnya. Iya. Tapi lu berani keluar mas, gimana tuh mas? Iya, jadi dulu justru sebenarnya gue pertama kali buka usaha itu adalah sebenarnya masih berhubungan sama pekerjaan kantoran gue, karena ya itu yang gue tahu selama 10 tahun gue di media gitu, gue di create konten juga, gue create event gitu. Jadi gue dulu gue bikin perusahaan event organizer sama production house. Gitu. Nah gue awalnya di situ. Emang di situ sih gue karena emang di dunia gue jadi itu masih comfort zone gue lah. Tapi gue juga mulai berpikir gimana caranya yang gue tanpa perlu gue ada usaha gue bisa jalan sendiri gitu. Makanya dulu gue berpikir gue harus punya usaha lain yang emang bisa jalan tanpa perlu gue ada. Karena kalau IO sama PH kan gue harus ada nih. Kayak lu gini kan harus ada nih. Harus ada. Ya kan? Harus tongkrongin. Harus ditongkrongin. Dulu gue nge-direct juga gitu. Jadi gue pikir gue ya harus nongkrong. Nggak ada gue nggak akan jalan. Nggak bakal jalan. Ya, gitu lah. Oke. Awalnya gitu. Jadi gue mulai buka tahun 2011 gue berusaha punya usaha sendiri. Gue keluar dari kantor gue. Awalnya apa mas usahanya mas? Ya itu. Oh, IO. Nggak, IO. Oh, Gue bikin IO. Jadi gue dulu banyak customer gue tuh adalah corporate. Kayak gue bikin event employee gathering, marketing gathering. Terus gue bikin video-video konten buat corporate juga. Kalau lu lihat yang kayak suka diputer-puter di TV-TV-nya di perusahaan-perusahaan tuh di corporate biasanya ya kayak gue lah. Itu karya-karya lo sebagian ya. Tapi nih kalau boleh tahu, apakah keluarga support pada saat itu? Kadang-kadang kan keluarga mikirnya gini, lo ngapain sih keluar? Itu kan gak enak di situ. Masalah harus kayak gitu men. Terutama istri. Mati lo. Pasti buat inspirasi juga nih mas. Inspirasi. Merasa, aduh ini buat Iya, gimana ngakalinnya ke keluarga meyakinkan mereka kalau ini juga bakal jadi usaha yang bagus? Ya intinya sih gini, ketika kalau istri gue tentunya karena mungkin dia ngeliat ini waktu gue awal-awal buka usaha ya, karena emang ini masih bidang gue juga dan dia tahu gue mungkin menguasai bidang ini, dia nggak terlalu khawatir. Dan emang ketika gue keluar pun gue juga waktu itu juga udah berhitung kayak misalnya, gue udah punya klien tetap, gue ada 3, jadi at least gue kalkulasi setahun gue bisa ngerjain event minimal 3 event, gue udah bisa hidup. Udah nutup tuh ya? Iya. Udah nutup at least. Bahkan bisa lebih dari penghasilan gue di kantor gue gitu. Jadi ya udah pede aja gue jalan. Tuh, yo kalkulasiin dulu. Iya, jadi nggak sembarang Mas dikonsepin main dulu. keluar aja. Oh ya, gimana guys? Udah datang guys. Ini. Keren nih, nggak sabar nih. Hot dulu ya, cappuccino. Hot dulu. Terima kasih. Itu bisa dibuat gitu gimana sih? Itu gue selalu penasaran loh. Laga. Ini kopi susu gularen. Wah, oke. Kopi susu gularen. Kopi susu gularen. Wah, gokil sih.
Oke, berarti Jangan lupa dikocok. kita bahas yang ini nih ya, kopi Yes. susu gula. Mas, makasih loh. Thank you. Mas. Berarti ini terlatih juga nih ya? Iya dong. Ini Mas ini tuh. Head bar kita, head barista. Hebat. Oh, oke. Mas siapa namanya Mas? Rival. Mas Rival. Oke. Bro, gua coba kopi dulu ya. Mana yuk? Mana sih? Asli ini. Serius loh. Kan gua bilang, tidak buat tuh udah lumayan Peka. iya loh. Iya. Taste-nya. Udah mulai pilih-pilih ya? Iya, dan ini udah Sombong ya. nggak ada Udah sombong nih. teman-teman gue yang kan gue juga punya teman barista Mas ya, sama yang punya kopi juga ya cocok lah. Oh, oke. Selera gue sama mereka cocok, jadi kalau gue bilang enak ya pasti enak. Kulik dong yang ini, gimana Mas prosesnya kayak gini? Apa sih bahannya? Kan lo bilang lokal nih. Oh iya, jadi kan Indonesia itu karena negara tropis, emang kita punya banyak Rempah-rempah raya. perkebunan kopi ya. Nah. Maksudnya selain rempah-rempah udah pasti, tapi kita punya banyak perkebunan kopi di di berbagai daerah. Oke. Terutama di dataran tinggi yang emang kopi itu kan tingginya tumbuhnya di dataran tinggi ya. Oke. Apalagi kalau pakai nama jenisnya Arabica itu dia di dataran tinggi. Oh. Nah, kebanyakan itu di daerah-daerah gunung berapi emang lebih cocoknya tumbuhnya. gitu. Dan Indonesia ya lo tau sendiri. Pusatnya gunung berapi di Iya, dunia. fire, ya. Benar. Jadi dan Indonesia itu punya variasi kopinya tuh yang banyak banget. Dan setiap daerah kayak misalnya Gayo udah terkenal lah seluruh dunia ya. Oke. Gayo di Aceh gitu, Lintong di Sumatera Utara, sampai ke bawah-bawahnya tuh ada kopi dari Pagar Alam, Oke. kopi dari Solok, Sumatera Barat, itu udah terkenal semua lah. Kalau yang di Jawa tuh sekarang juga Jawa Barat lagi naik daun karena rasa-rasa buah-buahannya fruity-fruitinya. Oh, oke. Sampai Jawa Timur juga tuh Malang, Argopuro, itu sampai Bali. Bali, Flores, Papua. Kalau ini cappuccino-nya dari mana nih? Ini Racik ya? Racik kita kan dari daerah ini mana? kalau beansnya kita campuran, kita pakai campuran blend ya. Ini pakai house blend. Benar istilahnya house blend lah ya. Wih, Karena kalau untuk googling ya. Karena kalau bentuk apa ya? kalau untuk kayak bikin espresso base namanya ada, menurut gua kita perlu ada dapetin body. Oh. Karena kayak gini Body itu dicampur. harus ketebalan ya? Iya, ketebalan. Ketika minum ngulik ya. Iya. ada nendangnya lah gitu lah gitu ya. Oke. Kayak gitu. Kalau kopi-kopi Sumatera tuh terkenal ada bodinya. Kayak jadi kok ini mix antara Gayo dan Argopuro. Nah Mas, emang bener ya kalau bikin kopi itu suhunya pun juga ada takarannya, nggak bisa yang terlalu panas, nggak bisa yang terlalu. Iya. Emang ngaruh ke? Ngaruh, pasti ngaruh. Gokil Terlalu ya? panas, lu Teknik ya? terlalu panas lu akan ngerasain bitter gitu, pahit. Oh, itu dia ya. Iya. Banyak pelajaran yang gue dapat dari sini. Kayak gue rada milih-milih nih Starling. Bisa begitu nggak orangnya ya? Lagi gue di warung kan Starling. Panasnya berapa derajat? Saya bitter nih. Kata abangnya, gehe. Mas kan mau begini ya? Kan tadi kan ini kalau yang panas kan ada tekniknya lah ya tadi Iya. suhunya. Kalau yang dingin gimana? Pasti beda kan tanam sultannya kan? Iya. Gue rasain dulu nih, gue rasain dulu. Rasain. Coba dulu. Ya bro. Mantep sih. Lu datang deh, serius. Lu rasain sendiri. Aduh, gokil sih. Kita kalau baik gitu kan Iya, maksudnya. bener. Enggak, sektor 9 dulu deh alamatnya. Biar kalau yang pada di Bintaro bisa datang. Sektor 9 kita ada di Jalan Elang, Blok HG 8 nomor 1. Jadi Oke. kalau yang rumahnya sekitaran Bintaro tahu lah, ada dekat lampu merah perempatan Jalan Jombang. Nah itu kita dekat situ. Kayak Atau dekat ke Harapas ya? Creative Float ya. Hah? Dekat Harapas nggak sih? Harvest iya ya. Nah, dekat situ kan? Nah, Atau ke Creative Float juga bisa. Creative Float di blok mana nih? Adanya? kita di unit 6. Unit 6. Jadi lo nggak jauh dari pintu Kelihatan lah masuk, depannya lah. sebelah kanan lah. Ya, Lo tinggal melihat aja tas asli nih. Nampol cuy. Balik lagi mas, yang kopi dingin gimana mas kesulitannya apa mas? Bedanya ya sama kopi panas? Cara kita meraciknya. ngomongin ini dulu aja ya, tren es kopi susu ya. Iya, Sekarang benar. lagi booming banget. Jadi kalau gue ngeliatnya akhirnya ada satu brand yang berhasil mempopulerkan banget gitu Iya, ya. benar. Tahu sendiri lah Oke, yang cabangnya oke, banyak oke. gitu ya. Itu emang menurut gue sih mereka inilah ya oke banget lah. Jadi Berinovasi lah ya. renovasi dan banyak akhirnya coffee shop yang ngikutin gitu. Oke. Ngikutin. Dia jadi trendsetter nih. Ngikutin bukan cuma caranya tapi sampai taste-nya juga diikutin. Hah? Serius lo? Iya, banyak. Dia bisa sampai tasting bisa dia tahu. Takarannya berarti dia tahu. Ya bisa lah dikulik-kulik bisa. Nah kalau kita lebih memilih, kita punya karakter rasa sendiri supaya ketika orang minum kita nggak sama nih sama brand lain. Supaya ini manakala banget nih. Kita punya
campuran khusus, beansnya juga apa yang kita pilih sendiri supaya rasanya nggak sama. Oh, itu yang membedakan ya. Tapi emang beda sih, lo harus datang lah, ya kan? Terus tadi kan, berarti kan lu juga kan berusaha nih mas, gue jangan sampai sama nih. Iya. Tuh. Terus lu berarti ngulik-ngulik juga tuh? Ngulik-ngulik, harus pasti ngulik-ngulik. Kan itu kita takaran-takarannya, terus kayak pemilihan bahannya. Gula aren kan juga jenisnya banyak. Karena kalau banyak gula jadi asam juga mas. Iya, gula aren itu karakternya emang dia membuat sedikit asam. Ini gula aren ya? Gula aren. Ya? Nah, tapi gula aren kita jadi agak beda nih sama. Nah, lu kan udah suka kopi ya guys? Mana? Gua. Lu jangan pura-pura loh. Tapi bener, nggak maksud gua bener, enak bener kan? Apa enak? Iya. Apa enak? Gua ngopi. Cuman gua lebih ke Starling, men. Terus gua nggak kayak ngedalamin lu berdua. Cuman gua bisa nge-Starling, gua bisa, bang ini bitter banget sih. Temperaturnya berapa nih anjing? Gua kalah kesel aja berdua. Digebuknya mas Ari. Kalau punya lo apa nih? Kalau boleh tahu mas? Ini gue long black namanya, ini kopi hitam aja. Jadi Kopi hitam? espresso dikasih air panas aja. Oke. Gue emang penikmat kopi hitam gue dari dulu. Berarti tuh nggak ada manis ya? Nggak ada tambah gula. Ini tambah gula kan? Sebenernya gue salah sih, gue tuh gini, kan kayak orang lu gak suka kopi hitam, bukan yang gak suka, maksudnya beberapa kali nyoba kopi hitam belum ada cocok, kan saya bilang tadi cocok-cocokan ya, jadi malah efeknya tuh ya malah bisa ngantuk lah segala macam. Nah, harusnya tadi gue mesti kopi hitam aja tadi, biar. Tapi ini bener nggak sih kalau kata Hari kan bilang kalau kopi hitam berarti nggak ngantuk ya? Iya itu. Enggak, sebenarnya sama aja kan kandungan kafeinnya akan sama. Oh jadi mau es kopi susu, cappuccino maupun yang iya, itu sama aja. Sama-sama akan kalau lu emang lu peka sama kafein, lu mungkin akan sama aja mau jenis kopinya. Rasanya. Oh. Iya, kan tetap kandungan kafeinnya ada di situ. Cuma rasanya di mulut lu akan berbeda karena ini kan pakai susu, di steam. Ini pakai gula arennya lagi. Ini no sugar. Nah, ini gue no sugar, jadi gue baru ngerasain rasa kopinya pure gitu tanpa. Next gue akan nyobain kopi hitamnya ya mas ya. Soalnya itu tadi gue kopi itu buat gue tuh udah kayak kebutuhan. Ini bener ya, gue kalau kerja nih misalnya gue pagi harus ngopi dulu bro. Wajib buka ngopi gue. Mulai wajib ngopi. Kalau kagak gue bisa kayak spanner kayak nggak bisa fokus nih gitu. Lu berarti udah kecanduan kafein. Nah, itu udah gitu tuh. Iya, itu kayak kecanduan kafein atau enggak sensasinya, karena kadang-kadang mungkin kafeinnya nggak terlalu pengaruh, tapi ritualnya, ritual lo setiap pagi harus minum, jadi memang minum wanginya, benar-benar kayak jadi me time gitu loh. Iya. Nah, nyokap gue juga begitu, ternyata kalau gue suka kopi semua juga, gitu bro. Jadi emang gimana ya? Ini sih, coba nih deket kantor gue bukan, gue pasti. Doain dong biar dia buka di sana. Amin. Di Karawaci. Bener-bener sampai terus ini mas. Karawaci ya. Karawaci. Di Karawaci. Jauh ya. Tapi nggak apa-apa kan berarti seluruh daerah bisa ngerasain kan lo mas. Gue dari Serpong ya. Itu gue udah tulis hampir semua. Bener. Yang pokok ini gue nyobain semua. Ini beda. Ini lo nggak jilat kan? Kagak. Bener ya. Coba deket. Enggak, kalau cara gue fair-fairan mas. Justru ini aja ngomong apa adanya. Nah kalau rate harga kayak gini berapa mas? Kalau mereka penasaran. Ini kita 25.000. Oh murah cuy, 25.000 kalau ini gini. Ini 25.000 juga. Tuh. Kalau cappuccino 30.000. Ya. Standar berarti. Standar. Iya. Nah kalau untuk menu yang lain mas, apa cuma kopi doang? Apa lu ada? Ada, kita ada non coffee. Jadi kalau buat orang-orang yang emang nggak peminum kopi juga kita ada red velvet latte dan frappe-nya, ada matcha green tea-nya. Oh, ada non kopi juga. Ada coklat, udah pastilah ice coklat, hot coklat, sama ya jenis-jenis tea ada lah. Mau tea yang premium kita ada yang kayak impor itu. Gila, lengkap ya Mas Adi. Ya, gila. Kok lo sampai mikirin ke situ sih Mas? Emang kenapa? Lo mikir nggak semua orang yang datang ke sini suka kopi? Iya, ada juga yang lain. Pasti. Ya, lo udah pikirin tuh ya? Udah lah. Ya kan gue selalu sebelum buka usaha kita menempatkan diri jadi customer juga dong. Kita kan pasti kan nyobain ke coffee shop lain kan, gue nyobain. Lo ngulik juga nih, lihat-lihat deh. Oh ternyata ada juga orang ke coffee shop tapi nggak minum kopi, cuma minum teh. Berarti nggak boleh idealis juga ya kita sebagai yang nggak boleh idealis. Gue suka kopi, ya gue harus kopi aja full. Ya bukannya nggak boleh idealis sih. Tadi balik lagi ke konsep coffee shop lu aja masing-masing. Nah, tadi gue bilang kalau gue karena kita bukan specialty coffee yang cuma menghidangin kopi, jadi ya itu kita mengakomodir juga orang-orang yang emang nggak suka minum kopi atau nggak bisa minum kopi. Tapi at least datang ke sini nongkrong juga. Kayak gitu. Jadi sebelum lo usaha lo observasi dulu. Iya nggak? Jangan gue kopi aja nih. Pokoknya gue kopi gue nggak bisa yang lain nih. Kalau bisnis lo harus
melibatkan semuanya ya. Ya itu sih balik lagi ke pilihan masing-masing konsep store. Kalau gue sih mikirnya gitu, kita tetap perlu mengakomodir karena kan tetap aja nggak bisa dipungkirin kayak misalnya family bawa anaknya masih kecil, ya kan masa kita mau kasih kopi espresso gitu. Jadi kita harus mengakomodir mereka juga. Makanya gue ada sediain teh, ada sediain kayak minuman manis-manis yang kayak leciti. Iya. Gitu. Nah kalau konsep desainnya Mas, ini gimana Ya. Mas? Lu pakai riset juga kah atau adalah gue ya yang penting nyaman aja lah gimana? Riset pasti. Jadi gue lebih memilih konsep yang sebenarnya everlasting yang nggak gampang apa ketinggalan zaman gitu. Oke. Sampai bertahun-tahun. Jadi gue pilihnya konsepnya yang simple, clean, warna-warnanya warna natural kayak kalau lihat di sini sama yang di cabang kita di Bintaro tuh kurang lebih mirip lah. Warnanya warna-warna kayu. Ntar lu bakal ngeliat keseluruhan tokonya. Kita bakal kasih lihat ya. Jadi kalian lihat visualnya bisa. Yang di Bintaro lebih gede dari ini apa gimana? Yang di Bintaro lebih gede karena kita punya halaman outdoor lah. Luas. Parkir luas lah ya, lumayan. Parkir di sana sih ya bareng-bareng karena itu di pinggir jalan. Oh oke. Tapi masih inilah ya, aman lah ya. Aman. Karena ada petugas parkirnya banyak. Tuh. Jadi jangan takut untuk mau datang aja. Buka dari jam berapa kalau boleh tahu? Kalau yang nama close-nya? di Bintaro kita buka dari jam 8 sampai jam 11 malam. Jadi jam 8 pagi sampai jam 11. Wah, tuh nongkrong lama Iya. Wah, jarang banget buka pagi Mas. Berguna di garis pokoknya Asli. bisa hitungan jari lah buka pagi. Benar. Biasa Kang Bubur ya. Dan itu baliknya ke arah Bekasi semua men. Kita kolek. Kan nyeselin. Gue dari Semanggi nih. Pokoknya kalau udah jam 11 arah ke Bekasi tuh, wih, Kang Bubur. Gue bilang di poskonya di sana arah Bekasi. Lu jam 8 pagi kenapa? Apa yang lu pikirin kenapa jam 8 pagi? Ya waktu itu sebelum pandemi kan ibu-ibu, orang-orang yang pada olahraga, ibu-ibu tuh pada sama ngantar anak sekolah ya? Habis ngedrop anak sekolah jam 7 jam setengah 8 pagi. Berarti Mas hari ini gitu karena gini Mas menurut gua. Untuk angkatan generasi tua ya pertama ya. Iya. Kopi itu udah rutinitas pagi. Gua pun pagi kopi itu. Gua tuh pagi sama sore atau malam ya. Jadi Lo saya pas ngulik teh Toto, gue teh di pagi nih. Awas lu dengerin ya. Lu kopi gue tuh momen buat minum kopi enak tuh pagi sama sore atau malam lah ya. udah itu tuh pilihan. Gue tuh kalau pagi sakau bro, bener kalau Kopi, harus kopi tuh. Mau udah dari jam 9 buat gue tuh udah gak enak. Bener kopi tuh ngopi buat gue udah gak enak. Berarti itu udah kecanduan kafein ya? Iya, sama tadi momen tadi Ritualnya. Oke. Dan tadi manakala buka pagi ya kata ya. Wah cakep. Mas buka di karaoke Mas. Doain dong, ya kan? Biar siapa Mungkin tahu. dia mau invest juga. Oh iya. Gue gak kerja lagi. Jalan. Iya benar. Nah Mas, kan gini Mas, lu kan bikin konsep ini buat nyaman lah ya, maksudnya desainnya Cozy banget sih nyaman. tempatnya. Asli Tapi tempatnya kan keren. ini pertimbangan yang mungkin bisnis itu mikir kalau gue buat terlalu nyaman buat customer, ntar cuma beli satu, nongkrongnya Iya. lama. Nah ini kan ini gimana? Jadi pertimbangan gitu nggak sih? Itu kan sesuatu yang kalau gue bikin gak nyaman, orang juga gak betah. Iya. Tapi kalau gue bikin terlalu nyaman pun orang akhirnya, nah itu gimana Mas menanggapi Mas? Sah aja gak customer yang memang datang? Ya sebenarnya sah-sah aja. Cuma balik lagi gini, kan biasanya kita juga mesti kalkulasi untuk namanya kalau musik kita kalkulasi lah. Untuk kita misalnya dapat profit tuh, at least trafficnya mesti seberapa banyak sih, ya kan? Nah kalau lu udah kalkulasi itu, terus misalnya ternyata ada orang, ya lu udah cukup gitu, udah dapet. Ada orang nongkrong lebih dari 3 jam, tapi lu menurut hitungan profit lu udah aman ya? Kenapa? Iya. Kenapa Jadi pusing enggak, ya? Iya, kenapa pusing Mikirin gitu. itu ya. Maksudnya musir halus ya kan? Sorry tumpah. Wah apa nih? Mas ini aku dimati-mati dulu. Mas ini gede, kalau gede. Enggak Enggak pusing juga ya. lah, gitu-gitu banget gitu. Terus juga kan kalau lu punya beberapa meja kan, ya lu bisa, ya udah oke lah 1-2 meja lu dipakai orang berjam-jam kerja. Oke. Tapi maksudnya positif aja bahwa mereka itu juga akan membawa rezeki sendiri. Oh, gitu. iya. Kayak misalnya Benar. mungkin sekarang dia bisa 3 jam, 4 jam terus. nggak mungkin lah nggak beli lagi, kan gitu kan? Iya. Atau enggak bro. besok-besok dia ngajak temennya ngopi di situ aja di Manakala aja yuk, enak gitu Iya, buat kerja benar, buat apa benar, segala benar. macam. Fasilitas apaan sih? Selain ngopi ada wifi gitu, colokan mungkin banyak. Nah, ya pastilah Colokan masih banyak kita ya? lumayan banyak hampir. Ya Di setiap kursi ada. nggak setiap sih, cuma yang daerah-daerah memungkinkan ada colokan kita pasang.
Nah tuh, jadi jangan panik kesini, nggak ngeri kalian lowbat ya kan? Udah berdoa juga mas. Udah, ya mas makasih saya doakan. Gitu. Penting jodoh. Iya. Kalau fasilitas sih ya kita sih Wifi standar. Wifi udah pasti lah. Yang di Bintaro ada TV nggak? TV? Nggak ada sih, nggak. Kayak misalnya kayak nonton bola Piala Champion gitu-gitu pernah ada nggak kayak gitu-gitu? Nggak, sejauh ini Nobar. kita nggak ada kayak gitu karena kita ya pengennya mereka ngobrol aja gitu. Jadi biar fokusnya ke sesama teman di mejanya aja ngobrol. Jadi nggak perlu lihat nonton karena kan konsep kita bukan sport bar atau sport cafe gitu. Oke. Jadi lo benar-benar ya manakala ya kayak gini. Iya. Nah mas untuk public figure siapa aja sih para manakala? Di Bintaro maupun di sini ya, ini kan karena masih baru. Iya. Di Bintaro sih lumayan banyak lah, ada beberapa selebgram cewek. Kalau selebritis yang mungkin ya kayak kenal ya kayak Jamil, si Rian The Massive udah sering datang. Pemain bola banyak. Pemain bola banyak. Timnas juga banyak juga yang pada ngopi. Terus ada siapa lagi ya? Ya selebgram kalau siapa sih si Loi, musisi ada Firza. Firza Besari. Terus ada band gue lupa namanya tapi adalah anak-anak. Dialog Insik mungkin mas. Dialog Insik ada satu band namanya Dialog Insik. Ini personalnya sebelah saya mas. Sexgram nih. Sexgram. Selegram maksud gue. Gue suka keceplosan nih. Iya, pop dong. Pop tete emang goblok ya. Jangan, enggak boleh. Posisi itu ya. Ada beberapa adalah. Cuma gue kadang-kadang suka kayak gitu. Pemain sinetron juga banyak, tapi gue karena gue nggak nonton sinetron gue nggak tahu. Kadang-kadang berarti kan verify tempat itu diakui. Oh iya, emang layak, emang buat nongkrong gitu. Dan harganya ini kok harganya standar. Untuk tempat standar. Harga mahasiswa lah tempat keren kayak gini. Ya Starling 5 cup lah. Maksudnya zaman sekarang 25.000 mereka. Mahasiswa zaman sekarang geman bro, udah kecil segini mah. Gini mah receh cuy. Mereka apalagi Bintaro ya kan. Beli parkir. Tapi prospek kopi itu sekarang masih on lah ya. Bisa dibilang itu ya. Kalau kopi sih menurut gue bisnis yang rootnya udah kuat dalam. Jadi sampai kapanpun akan udah punya marketnya sendiri. Jadi nggak perlu khawatir. Sama aja kayak pecel lele. Nah itu dia. Bakso. Iya benar. Lu mau buka dimanapun akan punya marketnya sendiri. Rootnya udah kuat. Jadi bukan bisnis musiman yang sekarang lagi tren terus besok hilang gitu. Iya benar. Wah kita sih berharap Manakala ini bisa banyak banget di kota-kota lain ya. Iya kan makin banyak. Jadi kalian yang di daerah pun yang dengerin podcast ini kan kalau podcastan kayak gini kan Spotify khususnya ini kan semua bisa denger kan. Siapa tahu ntar yang dari Sumatera ada yang mau invest Kalimantan. Nah, karena ini juga membantu petani lokal. Berarti kan mas, kan ambil petani juga tadi mas. Jadi ini juga nggak cuma usaha yang menghidupi yang di tempat dia beli, tapi juga bisa. Siapa tahu dari Bali, dari Lombok, dari mana mau kerjasama. Mungkin aja nggak nutup kemungkinan denger podcast kita tiba-tiba ngajakin kerjasama. Bisa ninggalin nggak nomor kontak person? Menghubungin kemana kalau ngajakin kerjasama? Bisa kemana hubungin ke. Ntar kita tulis di deskripsi kita ya. Di sini. Bisa DM ke Manakala, ke Instagram Manakala @kopi_manakala atau enggak bisa kontak gue langsung juga di 0817 6850 999 ya itu ada nomor WhatsApp-nya ada nomor telepon biasanya juga. Tuh buat kalian yang mau invest ya. Yang lu mau berhenti kerja mau. Franchise ya? Jatuhnya franchise ya? Kita sih belum buka franchise. Belum. Tapi at least kalau ada invest lo bisa ngarahin nih. Atau misalnya kita pengen kolaborasi apapun gitu, kita terbuka. Tuh dari daerah khususnya kalau kalian juga mau ikutan bisa banget. Mas Andi open kok tuh dia tinggalin nomornya. Lo open juga nggak sih mas buat ya sekedar konsultasi buat mereka yang baru merintis. Lo open juga sih mas. Gue misalkan gue rencana ini mas begini. Konsultasi secara bisnis. Ada beberapa temen sih ada udah yang nanya, tapi gue buka secara formal sebagai as a consultant gue belum. Belum. Jadi ya ini aja. Ini close friend aja lah ya. Iya close friend aja. Ada beberapa temen yang kebetulan emang pengen buka coffee shop juga ya udah gue bantuin juga. Karena tadi kan mas saya juga merasa bahwa gue tuh belum expert segitu expertnya sama kopi. Jadi takut salah juga untuk ini. Iya dan karena gue juga mikirnya gini, kalau gue sih mikirnya gue cuma menyampaikan ilmu yang pernah gue dapat. Karena dulu gue juga gitu. Gue nanya sama teman-teman juga, gimana sih bikin coffee shop, terus apa aja sih yang mesti di prepare gitu. Ya gue mikirnya gue transfer ilmu yang gue tahu aja.
Mantep, keren lah. Tapi jangan lupa tuh buat kalian yang mau ikutan invest ya, khususnya dari luar daerah. Dia Mas Ade open banget. Bakal siapa tahu kan bisa makin banyak kita juga saling bantu ya UMKM ya. Memajukan industri kreasi Indonesia sendiri. Lokal brand khusus. Mungkin label mau kasih 13 mau invest. Gue label gila, ada hubungan sama kopi. Dipaksa-paksain aja, tiba-tiba label gue berubah jadi kopi. Kenapa kata teman-teman gue semuanya aja lo ambil, ya kan? Konglomerasi. Kayak lu kurang banget rezekinya. Iya. Nah, Mas lu berarti kan sebagai kan lu tadi bilang lu kan sering menemani customer ya. Berarti lu ngopi mulu Mas, lu kuat sih. Enggak juga sih, gue nggak selalu setiap ada orang ngopi, enggak juga. Lu nakar lah ya, nakar lah. Gue biasanya kapasitas gue sih sehari ya sekitaran 3 cup lah. Oke. Gue dulu 3 Mas, tapi habis itu gue masuk rumah sakit 2 kali gue gak kopi, akhirnya gue 2 rumah sekarang. Jadi segala sesuatu yang berlebihan juga nggak bagus ya? Nggak bagus. Karena lu pasti akan badan lu juga akan menolak lah. Kopi itu kalau di takarannya di porsinya yang pas itu bagus. Manteng itu ya. Bagus. Enak tuh ya. Buat fokus, buat kesehatan lu juga bagus. Tapi yang namanya sesuatu yang berlebihan. Iya benar. Ya pokoknya tapi ini juga salah persepsi. Kalau kopi ini tuh kafeinnya sedikit sama aja bro. Jadi mau iya, tadi gue juga belajar. Benar. Kopi itu sebenarnya sama aja. Sama aja ternyata. Cuma taste yang membedakan. Itu aja. Gitu. Oke Mas Ade, sebelum kita tutup nih, ada pesan nggak buat para pendengar Arapik, anak Raja Speak, buat memulai bisnis seperti apa? Sama buat lu datanglah kemana kalah lu coba gitu Mas. Ya. Mungkin ada spesial diskon Proofing lah boleh, emang enak ya. Ya kalau saran sih buat teman-teman atau adik-adik iya, yang mau adik-adikan, adik-adikan, Dede gemes. Iya Dede gemes. Yang mau mulai berusaha tuh intinya lu gak usah takut ya, lu beraniin diri aja, gak usah terlalu hitung-hitung karena kalau lu terlalu berhitung-hitung kayaknya semuanya kayaknya nggak mungkin, kayaknya mustahil. Udah cukup lu berhitung tapi nggak usah terlalu sampai detail-detail, lu udah mulai aja yang penting. Yang namanya usaha lu hitung-hitung aja lu biarpun hitung-hitung detail pun tetap kemungkinan gagalnya bakal ada. Benar. Jadi yang penting passion juga lah ya. Ya kalau lu emang bisa menjalankan bisnis sesuai passion lu itu alangkah enaknya gitu. Tapi juga nggak semua bisnis yang dilakukan orang itu berdasarkan passionnya gitu. Yang penting kalau lu ngerasa ini bisnis ini misalnya bisa jalan nih gitu karena emang sekarang lagi orang butuh apa sekarang. Kayak gini lah misalnya hand sanitizer. Nggak ada orang passionnya bisnis hand sanitizer. Tapi emang sekarang lagi kebutuhan. Ya itu menurut gue juga salah satu good business. Ini namanya empirical process bro. Jadi googling ya. Pengetahuan itu datang dari pengalaman. Kita tuh mengalami dulu jadi tahu begini harus begini. Dia passionnya sempet masker tadi ya. Passion. Dulu gak ada kepikiran passion. Mana kepikiran? Gue nyerah terus datang COVID lu. Iya. Tiba-tiba semua orang sekarang pakai topeng. Jadi nggak apa-apa kemana-mana pakai passion. Tidur pakai passion. Saking passion. Oke, thank you banget ya udah dengerin kita di Arapik Anak Raja Speak, masih barengan gue Morris Kansil dan hari bergas rekan gue juga ada Mas Ade. Ya, Ade, gimana nih? Thank you banget ya. Thank you. Ada pesan buat anak-anak Arapik terus dengerin Arapik atau gimana? Iya dong, harus pantengin nih podcastnya dan YouTube-nya ya, ada YouTube-nya. Iya, ada YouTube-nya juga. Jadi menurut gue ini podcastnya sih banyak banget ilmunya supaya lo juga bisa nambah ilmu, nambah banyak pengetahuan. Dan gue juga ucapin terima kasih gue udah diundang. Sama-sama Mas. Ke podcastnya, mudah-mudahan podcastnya ngehits. Bisa masuk ke top podcast. Oke. Dan terus bikin konten-konten yang menarik dan bermanfaat. Wah, kita mau ngadain giveaway nih. Khususnya dari KCL. Kreatif Lot. Jadi kalian dari tadi yang udah mantengin, kita mau kasih pertanyaan. Ini ada dari Naki House dan Astro Kido. Ya kan? Astro Kido ya? Astron Kido. Astron Kido sama Naki House. Naki House, lu nggak jawab buat kita berdua nih. Atau nggak buat kita bertiga, kita joku lagi. Kita puterin. Pertanyaannya, Mas Ade, mau ngasih pertanyaan nggak buat para pendengar Kreo Kreatif Lot? Buat DM Kreo ya, DM ke Kreo. Kasih pertanyaan. Oke, pertanyaan. Lu dengerin tuh tadi, pokoknya kalau lupa
lo putar aja uang. Jadi biasanya ada 2 pas, 1 buat seputar kali, 1 buat Manakala. Iya. Aja. Oh. Atau gue satu pertanyaan sebenarnya dari lo Ya, aja. ya udah, satu pertanyaan dari Mas Ade. Dari gue. DM ke Kreo ya, ingat DM ke Kreo, jangan lo nyari-nyari ntar nomornya. Murid mana Arapik nih? Hari Arapik mana nih? Ade Arapik bukan, Ade Manakala. Iya kan? Pertanyaan Mas Ade. Ya, pertanyaannya sih seputar Manakala ya. Iya, seputar Manakala. Oke, cabang pertama Manakala itu ada di mana? Gampang banget, brothers. Aduh. Itu saya boleh jawab nggak sih Mas? Kita kan baik. Emang net mau ngasih soalnya. Iya, tuh ya. Pertanyaannya adalah tadi sekali lagi. Cabang pertama Manakala Coffee ada di mana? Kalau lo dengerin dari tadi, lo nyimak, lo DM ke Kreo Creative Lot, lo bakal dapat tuh dari mana tuh? Itu Asma Naki Kidu House ya. sama tadi ya. Itu Naki House. Itu Asma Kidu. Nah, ini Naki House nih. Lalu belum satu lagi. Gue satu lagi ya. Oke. Siapa nama ibunya Mas Ade? Wih, kita nggak bahas ya. Sorry. Susah banget pertanyaannya. Enggak, gue yang gampang-gampang aja. Yang KCL aja. KCL, oke. Ada event apa tiap hari Sabtu di KCL? Nah. Ayo, event apa? Pokoknya nih ya, lo lihat gerak gue. Nah, event apa kayak itu? Tiap hari Sabtu di KCL, setiap jam setengah 8 malam sampai jam 10. Ada event apa? Tiap hari Sabtu. Kalau lo nggak bisa jawab, kebangetan. Nih 2 ini hilang cuy, ya kan? Kalau lo mau, pokoknya DM langsung ke Kreo Creative Lot. Di situ bakal ada tim kita yang bakal ngeladenin kamu dan hadiah ini langsung dikirim ke rumah kalian. Oke? Udah, kita tutup kalau gitu ya. Oke, thank you ya. Oke, sampai bertemu di puncak kehidupan. Bye bye. Makasih Mas Ade. Mas Ade, thank you.